Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang baru melahirkan langsung ditalak suami, mertua tertawa puas. Mereka tak tahu aku pewaris perusahaan tempatnya suami bekerja. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Cahaya matahari pagi menyelinap lembut di balik tirai putih rumah sakit, membawa kehangatan yang perlahan mengusir dinginnya sisa malam. Di dalam ruangan yang tenang itu, Inara berbaring dengan rasa syukur yang membuncah di dadanya. Napasnya masih terasa agak berat, dan tubuhnya letih setelah perjuangan panjang yang menguras seluruh tenaganya. Namun, semua rasa lelah itu seolah menguap tanpa bekas setiap kali ia menatap sesosok mungil yang tertidur lelap di dalam boks bayi di samping tempat tidurnya. Buah hati yang selama 9 bulan ini ia nantikan dengan penuh doa, kini telah lahir ke dunia dengan selamat dan sempurna. Inara adalah seorang wanita yang tumbuh dengan nilai-nilai kesederhanaan, kelembutan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Di balik penampilannya yang bersahaja dan pembawaannya yang tenang, ia menyimpan sebuah rahasia besar yang rapat-rapat ia kunci dari dunia luar. Selama ini, Bima dan Ibu Ratna hanya mengetahui bahwa Inara adalah seorang gadis yatim piatu yang tumbuh sendirian tanpa kejelasan asal-usul maupun latar belakang keluarga yang terpandang. Ketidakjelasan status sosial itulah yang seringkali membuat Inara dipandang sebelah mata. Namun, kenyataan yang sesungguhnya jauh berbeda. Inara adalah putri kandung sekaligus pewaris tunggal dari pemilik sah PT Putra Mahardika. Ia sengaja memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya karena ingin menemukan cinta sejati yang tulus, yang bersedia menerimanya apa adanya tanpa melihat kilau harta dan kekuasaan yang melekat pada nama besarnya. Pria yang dipilihnya untuk mendampingi hidupnya adalah Bima, suaminya. Bima merupakan sosok yang tegas, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarga. Sebagai seorang pria yang menduduki posisi strategis di PT Putra Mahardika, sebuah perusahaan mapan yang bergerak di bidang manufaktur dan investasi, hari-hari Bima selalu dipenuhi dengan rapat penting, target yang tinggi, dan pengambilan keputusan besar. Dedikasinya terhadap pekerjaan tidak pernah diragukan lagi. Ia adalah tipe pria yang akan memastikan seluruh kebutuhan materi keluarganya terpenuhi dengan sangat baik. Meski kesibukannya di PT Putra Mahardika kerap menyita waktu dan perhatiannya, Bima selalu berusaha menunjukkan sisi perhatiannya sebagai seorang suami, walau seringkali disampaikan dengan cara yang lugas dan tidak bertele-tele. Bima merasa bangga dengan karirnya di perusahaan tersebut, tanpa pernah menyadari sedikitpun bahwa wanita yang ia nikahi adalah pemilik sah dari tempatnya bekerja. Di sisi lain kehidupan pernikahan mereka, hadir pula sosok Ibu Ratna, ibu kandung Bima sekaligus ibu mertua Inara. Sebagai wanita yang telah lama menjanda dan berhasil membesarkan Bima hingga menjadi pria sukses, Bu Ratna memiliki kepribadian yang sangat kuat, disiplin, dan perfeksionis. Beliau sangat menyayangi Bima, dan tentu saja, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap bagaimana putra tunggalnya itu menjalani hidup dan mengelola rumah tangga. Karena menganggap Inara hanyalah seorang wanita biasa tanpa latar belakang keluarga yang jelas, Bu Ratna seringkali bersikap sangat dominan dan menuntut kepatuhan mutlak. Selama ini, hubungan antara Inara dan Bu Ratna berjalan dengan penuh kesopanan. Inara selalu menaruh rasa hormat yang amat dalam kepada mertuanya, mendengarkan setiap nasihat dengan takzim, dan memilih untuk tetap mengalah demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Siang itu, pintu kamar rawat Ina perlahan terbuka, memecah keheningan ruangan. Inara menoleh dan mendapati Bima melangkah masuk dengan setelan kemeja kerjanya yang rapi namun tampak sedikit kusut di bagian lengan. Pertanda ia langsung bergegas dari kantor PT Putra Mahardika. Di belakangnya, menyusul Bu Ratna dengan langkah kaki yang anggun dan pembawaan yang selalu terlihat berwibawa. Inara tersenyum lemah namun tulus, mencoba memosisikan dirinya agar bisa menyambut kedatangan dua orang penting dalam hidupnya itu dengan lebih baik. Bima segera mendekati ranjang, mengusap dahi Inara dengan lembut, lalu mengecupnya singkat. Ada guratan kelelahan di wajah suaminya, namun juga terselip rasa lega yang samar. "Bagaimana keadaanmu, Inara? Sudah merasa lebih baik?" tanya Bima dengan suara rendah, memastikan tidak mengganggu kenyamanan sang istri yang baru saja melewati proses persalinan.
Sudah jauh lebih baik, Mas. Terima kasih ya, jawab Inara lembut. Pandangannya kemudian beralih kepada ibu mertuanya yang kini berdiri di sisi lain tempat tidur. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan datang menjenguk. Bu Ratna mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan senyuman tipis yang formal namun tetap memancarkan perhatian. Beliau berjalan mendekati boks bayi, memandangi cucunya sejenak dengan tatapan yang sulit diartikan, sebelum akhirnya kembali menatap Inara. Syukurlah kalau kamu dan bayinya sehat. Inara, tugas pertama sebagai ibu sudah kamu selesaikan dengan baik, ujar Bu Ratna dengan nada suara yang tenang namun berbobot. Bima kemudian menarik sebuah kursi untuk ibunya. Lalu ia sendiri berdiri di dekat jendela, memandangi luar rumah sakit sejenak sebelum kembali memfokuskan perhatiannya pada Inara. Atmosfer di dalam ruangan yang tadinya begitu santai, perlahan-lahan berubah menjadi sedikit lebih formal. Ada ketegangan halus yang tidak biasa, yang membuat Inara secara naluriah merasa bahwa kedatangan suami dan ibu mertuanya saat ini bukan sekadar kunjungan biasa untuk menengok bayi mereka. Bu Ratna memperbaiki posisi duduknya, lalu menatap Bima sekilas, seolah memberikan kode emosional yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Bima berdeham kecil, melangkah mendekat kembali ke sisi ranjang Inara, dan menggenggam jemari istrinya yang terasa hangat. Inara, panggil Bima dengan nada yang sangat serius, berbeda dari nada bicaranya yang biasa. Ada sesuatu yang penting yang ingin kami bicarakan denganmu. Ini mengenai kelanjutan masa depan keluarga kita, juga tentang posisi di PT Putra Mahardika dan bagaimana kita akan mengatur semuanya mulai hari ini. Inara terdiam, menatap bergantian antara suaminya dan Ibu Ratna, mencoba mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan apapun yang akan disampaikan oleh mereka. Detak jarum jam dinding di kamar rawat inap itu seakan berdentang lebih lambat, mengiringi keheningan yang tiba-tiba menyergap. Genggaman tangan Bima terasa hangat, namun ada semacam beban tak kasat mata yang tersalurkan lewat jemarinya. Inara menarik napas dalam-dalam secara perlahan, mencoba menata debaran jantungnya yang mulai tak beraturan. Sebagai seorang wanita yang terbiasa bersikap tenang, ia hanya mengangguk kecil, memberikan ruang bagi suaminya untuk melanjutkan kalimat yang tertunda. Bu Ratna yang duduk di kursi sebelah ranjang tampak membetulkan posisi tas tangannya, lalu menatap Inara dengan pandangan mata yang jeli dan penuh selidik. Di mata sang ibu mertua, Inara tetaplah sosok wanita yatim piatu yang beruntung karena bisa dinikahi oleh putranya yang mapan. Beliau tidak pernah tahu bahwa rumah sakit tempat mereka berada saat ini, bahkan perusahaan tempat Bima bernaung, berada di bawah bayang-bayang kekuasaan keluarga besar Inara yang sesungguhnya. Mas tahu kamu baru saja melewati masa-masa yang sulit setelah melahirkan. Bima memulai kembali pembicaraannya. Suaranya terdengar berat namun tertata rapi. Namun, hal ini tidak bisa ditunda lagi. Inara, pihak manajemen tertinggi di PT Putra Mahardika sedang melakukan perombakan besar-besaran. Persaingan di dalam internal perusahaan semakin ketat, dan posisi Mas sebagai salah satu manajer strategis sedang diuji. Inara mendengarkan dengan saksama. Ia tahu betul bagaimana dinamika di dalam PT Putra Mahardika, perusahaan yang didirikan oleh mendiang ayahnya. Tanpa sepengetahuan Bima, setiap jengkal perkembangan di perusahaan itu selalu sampai ke telinganya melalui orang kepercayaan mendiang ayahnya. Namun, di depan suami dan mertuanya, Inara tetap memasang wajah seorang istri yang polos dan penuh perhatian. Lalu, apa hubungannya dengan situasi kita sekarang, Mas? Tanya Inara dengan nada selembut mungkin, mencoba memancing arah pembicaraan mereka. Sebelum Bima sempat menjawab, Ibu Ratna memotong dengan dehaman kecil yang terdengar tegas. Beliau memajukan sedikit badannya, menatap Inara dengan senyuman yang dipaksakan ramah. Begini, Inara, ibu yang meminta Bima untuk segera membicarakan ini kepadamu, ujar Bu Ratna dengan artikulasi yang sangat jelas. Bima membutuhkan fokus penuh untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di PT Putra Mahardika. Kamu tahu sendiri, latar belakangmu yang maaf, tidak memiliki keluarga atau relasi yang bisa menyokong karir Bima, membuat Bima harus berjuang 2 kali lebih keras sendirian tanpa bantuan koneksi keluarga. Kata-kata itu meluncur dengan halus, namun memiliki ujung yang cukup tajam. Inara merasakan sedikit cubitan di hatinya, bukan karena ia merasa rendah,
melainkan karena ia melihat betapa piciknya sudut pandang sang mertua yang hanya menilai seseorang dari status sosial semata. Namun, Inara tetap mempertahankan senyumnya, tidak menunjukkan gejolak emosi sedikitpun. Ibu ingin Bima sukses, dan sebagai istrinya, kamu harus bisa memberikan pengorbanan yang sepadan. Lanjut Bu Ratna lagi. Kali ini pandangannya beralih ke arah box bayi yang berada di sudut ruangan. Setelah kamu keluar dari rumah sakit ini, Ibu ingin kamu tidak perlu memikirkan hal lain selain mengurus anak dan rumah. Ibu tidak ingin kesibukanmu atau keluhan-keluhan kecil seorang ibu baru mengganggu konsentrasi Bima di kantor. Bima tampak mengangguk setuju dengan ucapan ibunya. Ia menatap Inara dengan tatapan meminta pengertian. Benar apa yang dikatakan ibu, Inara. Mas ingin kita menandatangani sebuah komitmen kesepakatan keluarga. Mas yang akan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya dan urusan finansial. Tetapi Mas meminta kamu untuk menyerahkan seluruh keputusan domestik dan pengasuhan anak di bawah arahan ibu. Ibu lebih berpengalaman, dan dengan begitu, Mas bisa tenang bekerja di PT Putra Mahardika tanpa perlu mengkhawatirkan urusan rumah tangga. Mendengar permintaan tersebut, Inara merasakan sebuah riak kecil di dalam batinnya. Ini bukan sekadar permintaan untuk menjadi ibu rumah tangga biasa, melainkan sebuah upaya halus untuk membatasi ruang geraknya dan mengambil alih haknya sebagai seorang ibu kandung atas anaknya sendiri. Semua demi apa yang mereka sebut sebagai karir Bima di PT Putra Mahardika. Inara melirik ke arah bayinya yang masih tertidur pulas, lalu kembali menatap Bima dan Bu Ratna. Sebuah senyuman tenang misterius terukir di sudut bibirnya. Sebuah senyuman dari seorang pewaris tunggal yang tahu bahwa roda nasib bisa berputar kapan saja. Begitu ya, Mas, Ibu. Ucap Inara pelan, menggantung kalimatnya dengan penuh kesopanan, membiarkan keheningan kembali menguasai ruangan sejenak sebelum ia memberikan tanggapan yang sebenarnya. Suasana di dalam kamar rawat inap itu mendadak menjadi sangat senyap, hingga suara desau pendingin ruangan terdengar begitu jelas memenuhi setiap sudut. Inara masih mempertahankan ketenangannya, meskipun ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergeser dalam sikap suami dan ibu mertuanya. Kalimat Bima sebelumnya tentang komitmen kesepakatan keluarga, rupanya memiliki makna yang jauh lebih dalam dan dingin dari apa yang ia bayangkan semula. Ibu Ratna yang duduk di sisi ranjang tampak melipat tangannya di dada. Tatapannya lurus tertuju pada Inara. Tidak ada kehangatan seorang nenek yang baru saja menyambut cucu pertamanya. Yang ada hanyalah tatapan penuh kalkulasi dan harga diri yang tinggi. Bagi Bu Ratna, masa depan Bima di PT Putra Mahardika adalah segala-galanya. Dan ia merasa keberadaan Inara yang dianggapnya tidak berlatar belakang jelas hanya akan menjadi batu sandungan bagi ambisi besar putranya. Bima perlahan melepaskan genggaman tangannya dari jemari Inara. Ia berbalik badan, melangkah menuju sofa tempat ia meletakkan tas kerjanya yang terbuat dari kulit hitam premium. Dengan gerakan yang agak ragu namun tetap tegas, Bima membuka resleting tas tersebut dan mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Langkah kakinya terdengar berat saat ia kembali mendekati ranjang tempat istrinya berbaring. Inara, panggil Bima. Suaranya kini terdengar lebih datar, kehilangan getaran kehangatan yang sempat ada beberapa saat lalu. Mas ingin kamu membaca ini dengan kepala dingin. Ini adalah keputusan terbaik yang sudah Mas pertimbangkan bersama ibu, demi kebaikan kita semua. Bima meletakkan amplop putih itu di atas selimut yang menutupi kaki Inara. Inara menatap amplop tersebut selama beberapa detik sebelum perlahan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Jemarinya yang ramping membuka segel amplop itu dengan sangat tenang, tanpa ada kepanikan yang tampak di wajahnya. Ketika lembaran kertas di dalamnya terbuka, matanya dengan cepat memindai baris demi baris tulisan yang tercetak rapi di sana. Di bagian atas kertas itu, tertulis dengan jelas judul dokumen yang seketika membuat atmosfer ruangan terasa membeku. Surat pernyataan talak dan penyerahan hak asuh anak. Isi surat itu menyatakan secara sepihak bahwa Bima menjatuhkan talak kepada Inara, karena merasa sudah tidak ada keharmonisan dan keselarasan visi dalam rumah tangga mereka. Dan yang lebih mengejutkan, pada poin berikutnya tertulis bahwa Bima menyerahkan seluruh hak asuh dan tanggung jawab pengasuhan anak yang baru saja lahir itu sepenuhnya kepada Inara, dengan klausul bahwa Bima akan memberikan tunjangan bulanan yang sewajarnya, namun dibebaskan dari tuntutan keterlibatan pengasuhan agar ia bisa fokus sepenuhnya pada karirnya di PT Putra Mahardika.
Inara menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Riak emosi sempat melintas di hatinya, bukan karena ia takut kehilangan Bima, melainkan karena ia tidak menyangka bahwa seorang ayah bisa dengan begitu mudah melepaskan hak asuh darah dagingnya sendiri yang baru berusia hitungan jam, hanya demi sebuah ambisi jabatan. "Jadi, ini yang Mas dan Ibu maksud dengan membahas masa depan?" tanya Inara. Suaranya tetap lembut, tidak meninggi sedikit pun, namun memiliki ketegasan yang membuat Bima tertegun sejenak. Ibu Ratna berdeham, lalu mengambil alih pembicaraan dengan nada ketus yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik topeng kesopanannya. "Inara, kamu harus sadar diri. Bima sekarang berada di posisi yang sangat krusial di PT Putra Mahardika. Dia butuh pendamping yang bisa menaikkan status sosialnya, yang punya jaringan keluarga besar untuk menyokong posisinya di hadapan para jajaran direksi. Sedangkan kamu hanya anak yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa. Mempertahankan pernikahan ini hanya akan menahan langkah Bima untuk naik menjadi jajaran eksekutif." Bu Ratna menjeda kalimatnya, lalu melirik box bayi. "Mengenai anak itu, karena kamu tidak punya pekerjaan dan hanya seorang diri, Bima berbaik hati menyerahkannya kepadamu agar kamu punya teman hidup, dan Bima akan mengirimkan uang setiap bulan. Itu sudah lebih dari cukup untuk wanita dengan latar belakang seperti kamu." Bima menatap istrinya dengan tatapan yang seolah meminta pemakluman atas tindakan kejamnya. "Tolong mengertilah, Inara. Ini demi masa depan karierku. Persaingan di PT Putra Mahardika sangat kejam. Jika aku tidak mengambil langkah ini sekarang, aku akan tersingkir oleh manajer-manajer lain yang memiliki koneksi keluarga yang kuat." Inara menatap lembaran surat di tangannya, lalu perlahan melipatnya kembali dan memasukkannya ke dalam amplop. Ia kemudian menatap lurus ke dalam manik mata Bima, lalu beralih ke Ibu Ratna. Sebuah senyuman tipis, yang kali ini tampak begitu dingin dan penuh teka-teki, terukir di wajah cantiknya. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa dengan selembar kertas ini, mereka baru saja menutup pintu gerbang kesuksesan mereka sendiri di perusahaan yang sebenarnya berada di bawah kendali mutlak wanita yang saat ini sedang mereka rendahkan. Keheningan kembali merayap di antara dinding-dinding putih kamar rawat inap itu. Inara masih memegang amplop putih di pangkuannya. Jemarinya mengusap permukaan kertas itu dengan gerakan yang sangat tenang. Sikapnya yang tanpa air mata dan tanpa ledakan amarah justru membuat Bima merasa sedikit kikuk. Sementara Ibu Ratna tetap melipat tangan dengan dagu yang terangkat tinggi, merasa di atas angin. Bima berdeham, mencoba mengusir rasa canggung yang mendadak mencekik tenggorokannya. Ia melangkah satu tapak lebih dekat ke ranjang Inara, seolah ingin menegaskan bahwa keputusan yang diambilnya adalah langkah logis yang tidak bisa diganggu-gugat. "Inara, Mas harap kamu tidak salah paham dan menganggap ini semata-mata karena Mas egois," ujar Bima, mencoba melembutkan intonasi suaranya agar terdengar seperti sebuah penjelasan yang bijaksana. "Ada alasan besar mengapa momentum ini harus Mas ambil sekarang. Ini semua demi kepastian masa depan yang jauh lebih cerah." Inara mengangkat pandangannya, menatap suaminya dengan mata yang jernih namun sedalam telaga. "Alasan besar apa yang Mas maksud?" tanya Inara pendek, suaranya tetap sehalus sutra, tanpa ada nada sinis yang terselip. Ibu Ratna yang tampaknya sudah tidak sabar melihat kelambatan putranya segera menyela. Dengan binar mata yang penuh ambisi, beliau memajukan tubuhnya. "Biar ibu saja yang jelaskan, Inara." Atasan langsung Bima di PT Putra Mahardika, yaitu Pak Baskoro, kamu pasti tahu seberapa besar pengaruh beliau di perusahaan. Secara pribadi telah menyampaikan niat yang sangat mulia kepada Bima. Pak Baskoro berniat menjodohkan putri tunggalnya dengan Bima. Mendengar nama Pak Baskoro disebut, sudut bibir Inara berkedut samar, hampir tak terlihat. Pak Baskoro adalah salah satu direktur operasional di PT Putra Mahardika. Inara tahu betul siapa pria itu. Seorang pejabat perusahaan yang beberapa bulan lalu sempat menghadap wali amanat keluarga Inara untuk memohon perpanjangan kontrak kerja dan kenaikan anggaran divisi. Namun di hadapan Bima dan Bu Ratna, Pak Baskoro digambarkan bak dewa penentu takdir. "Pak Baskoro sudah menjamin," lanjut Ibu Ratna dengan nada bangga yang meluap-luap. "Begitu Bima resmi menjadi menantunya, hari itu juga Bima akan langsung dipromosikan menjadi kepala bagian utama di kantor pusat PT Putra Mahardika.
Posisi yang selama ini diperebutkan oleh puluhan orang berpendidikan tinggi. Masa depan Bima akan langsung terjamin, dan otomatis nama baik keluarga kami akan terangkat. Kamu bisa melihat sendiri kan, perbandingan yang sangat jauh jika Bima tetap bertahan bersamamu yang tidak memiliki latar belakang apa-apa. Bima mengangguk setuju, menatap Inara dengan binar mata yang sama dengan ibunya, binar keserakahan yang dibungkus dengan alasan masa depan. Benar, Inara. Hubungan kerjasama lewat pernikahan ini akan mengunci posisi Mas di jajaran eksekutif tertinggi perusahaan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak mungkin Mas lewatkan begitu saja hanya karena perasaan sentimental. Inara mendengarkan setiap patah kata itu dengan saksama. Di dalam hatinya, ia merasa geli sekaligus prihatin. Bima dan Bu Ratna begitu memuja Pak Baskoro, tanpa pernah menyadari bahwa nasib jabatan Pak Baskoro sendiri berada di bawah tanda tangan Inara sebagai pewaris tunggal seluruh aset PT Putra Mahardika. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Mereka membuang pemilik tahta demi mendekati seorang pelayan tahta. Tanpa mendebat, tanpa memohon, dan tanpa mengeluarkan sepatah kata pembelaan diri, Inara perlahan meraih tas kecilnya yang berada di meja nakas samping tempat tidur. Ia mengeluarkan sebuah pulpen berujung emas dari dalamnya. Inara, kamu tidak ingin memikirkan atau membicarakannya lagi? Tanya Bima, sedikit terkejut melihat istrinya begitu cepat meraih pulpen, seolah tidak ada beban sama sekali di pundaknya. Tidak perlu, Mas. Jika ini memang jalan yang Mas pilih demi kariermu di PT Putra Mahardika, aku tidak akan menahanmu. Jawab Inara dengan senyuman tipis yang sangat anggun. Inara menarik keluar lembaran surat pernyataan talak dan penyerahan hak asuh anak dari dalam amplop. Dengan tangan yang sangat stabil tanpa ada getaran sedikit pun, ia menorehkan tanda tangannya di atas garis nama yang telah disediakan. Goresan tintanya tegas, menandai berakhirnya pengabdiannya sebagai seorang istri yang tidak dihargai, sekaligus membuka babak baru bagi dirinya untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Setelah selesai, Inara melipat kembali kertas tersebut dengan rapi, lalu mengulurkannya kepada Bima. Sudah selesai, Mas. Mulai hari ini, urusan kita secara personal telah usai. Semoga apa yang Mas impikan di PT Putra Mahardika bersama Pak Baskoro bisa tercapai dengan baik. Ucap Inara, menatap suaminya dengan pandangan yang tak lagi sama, pandangan dingin dari seorang penguasa yang siap mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Setelah menerima kembali lembaran kertas yang telah ditandatangani oleh Inara, Bima dan Ibu Ratna tampak mengembuskan napas lega. Ada binar kepuasan yang terpancar jelas dari sepasang mata ibu dan anak itu. Bagi mereka, tanda tangan Inara adalah tiket emas menuju puncak kejayaan yang selama ini mereka impikan di PT Putra Mahardika. Tanpa banyak basa-basi lagi, seolah takut Inara akan mengubah keputusannya, Ibu Ratna segera mengajak Bima untuk pamit meninggalkan ruangan dengan alasan harus mempersiapkan pertemuan penting berikutnya dengan Pak Baskoro. Inara hanya mengantarkan kepergian mereka dengan seulas senyum tenang yang santun. Begitu pintu kamar rawat inap itu tertutup rapat dan langkah kaki kedua orang itu perlahan menghilang di lorong rumah sakit, senyuman Inara memudar, digantikan oleh tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh ketegasan. Rasa lelah pasca persalinan seolah tersingkir oleh sebuah tekad baru yang membakar batinnya. Ia menoleh ke arah boks bayi di sampingnya. Sang buah hati tampak menggeliat kecil dalam tidurnya yang lelap, seolah merasakan ketegangan yang baru saja mereda. Inara mengusap lembut pipi mungil bayinya dengan ujung jari. Maafkan ayahmu, nak, mulai hari ini, hanya ada kita berdua. Tapi ibu berjanji, dunia tidak akan pernah merendahkanmu. Bisiknya lirih dengan nada yang penuh perlindungan. Inara kemudian meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja nakas. Layar gawai itu menyala, menampilkan latar belakang yang polos. Dengan jemari yang bergerak taktis, ia membuka daftar kontak tersembunyi yang selama ini tidak pernah ia perlihatkan kepada Bima. Jauh di dalam daftar tersebut, tertera satu nama yang memegang kunci atas seluruh kendali hukum dan aset peninggalan keluarganya, Pak Wicaksono. Pak Wicaksono bukan sekadar pengacara biasa. Beliau adalah kepala divisi hukum senior sekaligus orang kepercayaan mendiang ayah Inara yang telah mengabdi selama puluhan tahun di PT Putra Mahardika. Bagi Inara, Pak Wicaksono sudah seperti sosok paman yang selalu menjaga dan mengawasi keselamatannya dari balik layar,
termasuk menghormati keputusan Inara untuk menyembunyikan identitas aslinya selama ini demi mencari ketulusan hidup. Inara mulai mengetik sebuah pesan singkat namun sangat padat dan terukur. Setiap kata yang ia pilih mencerminkan posisinya yang sesungguhnya, bukan lagi sebagai seorang istri yatim piatu yang tertindas, melainkan sebagai pemilik tahta tertinggi perusahaan. Selamat siang, Pak Wicaksono. Saya harap Bapak dalam keadaan sehat. Hari ini, lembaran baru dalam hidup saya telah dimulai. Bima baru saja menjatuhkan talak secara sepihak kepada saya demi mengejar posisi di PT Putra Mahardika melalui putri Pak Baskoro. Saya sudah menandatangani surat tersebut, dan hak asuh anak sepenuhnya berada di tangan saya. Tolong Bapak urus seluruh keperluan hukum dan proses administrasi perceraian ini ke pengadilan secepat mungkin secara bersih dan rapi. Pastikan tidak ada satupun celah bagi mereka untuk mengusik anak saya di kemudian hari. Setelah proses hukum ini berjalan, saya rasa sudah saatnya saya kembali ke perusahaan untuk menata ulang jajaran direksi yang mulai lupa diri. Terima kasih, Pak. Setelah membaca ulang pesan tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan, Inara menekan tombol kirim. Pesan itu melesat melintasi jaringan digital, membawa sebuah keputusan besar yang akan mengubah arah hidup banyak orang dalam waktu dekat. Hanya butuh waktu kurang dari 2 menit sampai ponsel di tangan Inara bergetar lembut. Sebuah balasan masuk dari Pak Wicaksono, dengan kalimat yang sangat takzim dan penuh rasa hormat. Selamat atas kelahiran putra Anda, Ibu Inara. Mengenai pesan Anda, saya sangat terkejut sekaligus menyayangkan tindakan Saudara Bima. Namun, saya menghormati penuh keputusan tegas Anda. Segala berkas hukum akan segera saya siapkan hari ini juga bersama tim terbaik kita. Anda tidak perlu mengkhawatirkan apapun terkait hak asuh anak. Semuanya berada di dalam kendali aman saya. Terkait PT Putra Mahardika, pintu ruang kerja utama mendiang ayah Anda selalu siap menyambut kepulangan sang pewaris tunggal. Kami menunggu perintah Anda selanjutnya, Ibu. Inara membaca balasan itu dengan senyuman tipis yang syarat akan arti. Ia meletakkan kembali ponselnya di atas meja, lalu bersandar pada bantal ranjang rumah sakit. Pandangannya menerobos keluar jendela, menatap gedung pencakar langit kota yang samar-samar terlihat di kejauhan, termasuk gedung utama PT Putra Mahardika. Bima dan Bu Ratna mengira mereka sedang melangkah menuju puncak kesuksesan, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja berjalan menuju tepi jurang yang mereka gali sendiri. 2 hari telah berlalu sejak Bima dan Ibu Ratna meninggalkan kamar rawat inap dengan penuh kemenangan semu. Selama waktu itu, Inara tetap tenang. Ia fokus pada pemulihan tubuhnya dan memberikan kasih sayang penuh kepada bayinya. Bagi orang awam, ia mungkin terlihat seperti ibu muda yang pasrah dengan nasibnya. Namun, di balik ketenangan itu, Inara sedang menyusun bidak-bidak catur yang akan menumbangkan ambisi suami dan mertuanya dengan satu gerakan telak. Siang itu, ketika suasana rumah sakit sedang tenang-tenangnya, ponsel Inara di atas meja nakas bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Wicaksono, legal PT Putra Mahardika. Inara segera menjawabnya dengan suara yang tenang dan terkontrol, seolah ia sedang duduk di kursi kebesaran sebuah ruang rapat utama, bukan di ranjang rumah sakit. Selamat siang, Pak Wicaksono. Sapa Inara dengan nada yang memberikan kesan wibawa yang tak terbantahkan. Selamat siang, Ibu Inara. Sahut Pak Wicaksono dari seberang telepon. Suaranya terdengar sangat hormat, jauh lebih formal dibandingkan saat beliau berbicara kepada siapapun di perusahaan. Saya sudah merampungkan seluruh draft administrasi perceraian Anda dan Saudara Bima. Semua aspek hukum telah saya siapkan dengan teliti, termasuk perlindungan hak asuh anak yang mutlak di tangan Anda. Tidak ada celah bagi pihak manapun untuk menggugatnya di kemudian hari. Inara mengangguk perlahan, matanya menatap tajam ke arah jendela, melihat pemandangan kota yang sibuk. Terima kasih, Pak. Saya tahu saya bisa mengandalkan ketelitian Anda. Simpan dokumen itu dan siapkan saksi-saksi yang diperlukan. Kita akan mengeksekusinya dalam waktu dekat. Baik, Ibu. Segera saya laksanakan, jawab Pak Wicaksono. Beliau terdiam sejenak, seolah menunggu instruksi selanjutnya, karena beliau tahu, panggilan telepon ini bukan hanya untuk membahas perceraian. Inara menarik napas dalam, memantapkan hatinya.
Pak Wicaksono, ada satu hal lagi yang lebih mendesak daripada masalah perceraian pribadi saya. Silakan, Ibu. Saya mendengarkan. Respons Pak Wicaksono dengan nada serius. Saya ingin Bapak segera mengorganisir rapat pleno dadakan di kantor pusat PT Putra Mahardika. Ujar Inara dengan nada yang tenang namun memiliki ketegasan yang mematikan. Saya ingin seluruh jajaran direksi, termasuk para komisaris, dan tentu saja, Pak Baskoro, hadir di sana tanpa terkecuali. Ada keheningan sejenak di ujung sana. Pak Wicaksono tentu paham apa arti dari permintaan tersebut. Sebuah rapat pleno dadakan bukan sekadar pertemuan rutin. Itu adalah panggung di mana keputusan-keputusan besar yang mengubah arah perusahaan diambil, dan biasanya, hanya pemegang saham pengendali yang memiliki hak untuk memanggilnya. Rapat pleno, Ibu, itu akan menjadi perhatian besar bagi seluruh perusahaan. Apakah Anda yakin ingin melakukannya dalam kondisi seperti ini? Tanya Pak Wicaksono, bukan untuk meragukan, melainkan untuk memastikan bahwa sang pewaris sudah siap menghadapi badai. Saya sangat yakin, Pak, jawab Inara tegas. Mereka sudah terlalu jauh melangkah dan merasa bisa mengendalikan perusahaan ini demi kepentingan pribadi. Mereka mengira perusahaan ini tidak memiliki pemilik yang peduli. Saatnya mereka mengetahui siapa yang sebenarnya memegang kendali. Saya akan hadir secara pribadi di rapat tersebut untuk memimpin jalannya pertemuan. Baik, Ibu, saya mengerti. Saya akan segera mengeluarkan undangan formal atas nama pemilik saham utama. Saya akan memastikan rapat tersebut digelar dalam waktu 24 jam ke depan, sehingga tidak ada kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan manuver atau menyembunyikan sesuatu. Ujar Pak Wicaksono dengan nada yang penuh komitmen. Inara mematikan sambungan telepon itu. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja dengan gerakan yang anggun namun penuh penekanan. Ia menoleh ke boks bayi di sampingnya. Dalam hitungan jam, dunia Bima akan berubah total. Pria yang merasa dirinya sedang berada di puncak karir karena dijodohkan dengan putri seorang direktur, tidak lama lagi akan menghadapi realita pahit bahwa posisinya hanyalah ilusi. Inara menyadari bahwa langkah ini tidak hanya akan mengakhiri pernikahannya, tetapi juga akan menelanjangi kepalsuan orang-orang yang selama ini mencoba memanfaatkan nama besar PT Putra Mahardika untuk keuntungan pribadi. Dengan senyuman tipis yang kembali menghiasi wajahnya, Inara memejamkan mata, memikirkan ekspresi wajah Bima dan Pak Baskoro saat mereka menyadari siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka remehkan dan mereka depak dari kehidupan mereka. Sebuah fajar baru akan segera menyingsing, dan Inara sudah siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia tidak lagi menjadi istri yang tersembunyi. Ia akan segera berdiri sebagai pemimpin yang akan menentukan nasib orang-orang yang telah mengkhianatinya. Gedung pusat PT Putra Mahardika menjulang angkuh di pusat kota, dengan fasad kaca tebal yang memantulkan langit kelabu. Di lantai paling atas, atmosfer di dalam ruang rapat utama terasa begitu tegang dan mencekam. Undangan rapat pleno dadakan yang disebarkan oleh Pak Wicaksono atas nama pemilik saham pengendali telah membuat seluruh jajaran direksi membatalkan semua agenda penting mereka. Tidak ada yang berani mangkir jika sang penguasa tertinggi perusahaan, yang selama ini misterius dan bergerak di balik layar, memanggil. Di salah satu sudut meja oval yang panjang, Bima duduk dengan setelan jas terbaiknya. Di sampingnya, Pak Baskoro tampak sesekali merapikan dasinya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang melanda hatinya. Pak Baskoro, apakah Anda tahu siapa yang sebenarnya memanggil kita hari ini? Bisik Bima dengan suara sangat rendah, nyaris tak terdengar oleh direktur di sebelah mereka. Setahu saya, pemilik saham utama jarang sekali mengintervensi secara mendadak seperti ini. Pak Baskoro menggelengkan kepala. Wajahnya tampak serius. Saya juga tidak tahu, Bima. Namun, siapapun dia memegang lebih dari 60% saham PT Putra Mahardika. Posisi saya, bahkan posisi kita semua, ditentukan oleh keputusannya hari ini. Kamu harus menunjukkan performa terbaikmu jika nanti dia mulai menanyakan laporan divisi. Bima mengangguk patuh. Di dalam benaknya, ia merasa beruntung karena telah mengambil langkah cepat untuk melepaskan Inara. Dengan rencana pernikahannya bersama putri Pak Baskoro, ia merasa posisinya di perusahaan ini akan semakin tidak tergoyahkan, siapapun pemilik saham utama yang akan datang.
Pintu ganda ruang rapat yang terbuat dari kayu jati berukir tiba-tiba terbuka lebar. Pak Wicaksono melangkah masuk terlebih dahulu dengan ekspresi wajah yang sangat formal dan tegas. Langkah kakinya yang mantap seketika menghentikan seluruh bisik-bisik di dalam ruangan. Namun, perhatian semua orang di ruangan itu tidak tertuju pada Pak Wicaksono, melainkan pada sosok wanita yang melangkah anggun tepat di belakangnya. Wanita itu mengenakan pakaian formal yang sangat elegan. Rambutnya ditata rapi, memancarkan aura keanggunan dan otoritas yang sangat kuat. Langkah kakinya begitu tenang, namun setiap ketukan sepatunya seolah memberikan tekanan berat ke seluruh ruangan. Bima mendongak untuk melihat siapa sang pemilik saham utama itu. Namun, begitu matanya menangkap siluet wajah wanita tersebut, seluruh pasokan udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Matanya membelalak sempurna. Tangannya yang memegang pulpen mendadak kaku dan gemetar. "Inara?" desis Bima. Suaranya tercekat di tenggorokan. Di sebelahnya, Pak Baskoro juga tampak terperangah. Ia mengenali wajah itu dari foto keluarga mendiang pendiri perusahaan yang tersimpan rapat di arsip rahasia. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini dirumorkan hidup bersahaja di luar sana adalah wanita yang sama yang saat ini melangkah menuju kursi utama. Inara tidak melirik sedikit pun ke arah Bima. Tatapannya lurus ke depan, dingin, dan penuh wibawa. Ia berjalan menuju ujung meja oval, tempat kursi kebesaran pemimpin rapat yang selama ini selalu dikosongkan, dan mendudukinya dengan sangat tenang. Pak Wicaksono berdiri di sebelah kanannya, siap dengan berkas-berkas penting. Keheningan di ruang rapat itu menjadi begitu pekat, hingga suara napas Bima yang memburu terdengar samar. Bima menatap mantan istrinya dengan tatapan tidak percaya, syok, dan diliputi kebingungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin wanita yatim piatu yang baru saja diceraikannya di rumah sakit, kini duduk di kursi tertinggi PT Putra Mahardika? Inara mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah para direksi yang tampak tegang, sebelum akhirnya pandangannya berhenti tepat pada Bima dan Pak Baskoro. Sebuah senyuman tipis yang sangat dingin terukir di bibirnya. "Selamat siang, Bapak dan Ibu Dewan Direksi PT Putra Mahardika," sapa Inara. Suaranya terdengar merdu, namun memiliki gema ketegasan yang membuat siapapun di ruangan itu tidak berani memotong. "Terima kasih atas kehadiran tepat waktu Anda semua dalam rapat pleno dadakan ini." Inara menjeda kalimatnya sejenak, membiarkan bobot kata-katanya meresap ke dalam benak setiap orang, terutama pria yang beberapa hari lalu mencampakkannya demi selembar kertas jabatan. "Saya rasa, sudah terlalu lama saya membiarkan perusahaan ini berjalan tanpa pengawasan langsung dari keluarga saya," lanjut Inara dengan nada tenang namun mematikan. "Dan hari ini, saya hadir di sini sebagai pewaris tunggal sekaligus pemilik saham pengendali PT Putra Mahardika, untuk menata ulang arah perusahaan, termasuk mengevaluasi posisi orang-orang yang merasa bisa mempermainkan aturan demi ambisi pribadi." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi Bima. Tubuhnya mendadak lemas, dan keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya saat ia menyadari kesalahan terbesar yang baru saja ia lakukan dalam hidupnya. Ruang rapat utama PT Putra Mahardika seketika berubah menjadi medan sunyi yang mencekam. Kalimat terakhir yang diucapkan Inara seolah membekukan aliran darah semua orang yang hadir, terutama Bima dan Pak Baskoro. Wajah Bima kini pucat pasi. Tak ada lagi sisa-sisa keangkuhan seorang manajer sukses yang beberapa hari lalu berdiri tegak di kamar rumah sakit. Di sebelahnya, Pak Baskoro tampak mematung, menyadari bahwa badai besar baru saja menghantam karirnya. Inara membuka berkas tebal yang disodorkan oleh Pak Wicaksono dengan gerakan yang sangat anggun. Lembar demi lembar kertas berbalik, memecah kesunyian ruangan dengan bunyi gesekan yang ritmis. Setiap pasang mata di ruangan itu tertuju pada jemari Inara, menanti keputusan apa yang akan keluar dari bibir sang pemilik saham pengendali. "Pak Wicaksono," panggil Inara. Suaranya terdengar jernih namun begitu dingin. "Saya, Ibu," jawab Pak Wicaksono dengan takzim, membungkuk sedikit di samping kursi Inara. "Tolong bacakan laporan audit investigasi mengenai divisi operasional yang dipimpin oleh Pak Baskoro, serta laporan kinerja manajerial Saudara Bima," perintah Inara tanpa mengalihkan pandangannya dari berkas di depannya. Pak Wicaksono segera merapikan kacamatanya dan membaca dokumen di tangannya dengan suara yang lantang.
Berdasarkan hasil audit internal independen dalam 3 bulan terakhir, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan alokasi anggaran yang tidak transparan di bawah pengawasan Direktur Operasional, Pak Baskoro. Selain itu, ditemukan pula penyalahgunaan wewenang oleh saudara Bima yang memanfaatkan fasilitas dan proyek perusahaan untuk kepentingan konsolidasi pribadi di luar jalur resmi PT Putra Mahardika. Mendengar hal itu, Pak Baskoro langsung berdiri dari kursinya dengan napas memburu. "Ibu Inara, ini tidak bisa dibenarkan. Ini pasti ada kesalahpahaman. Saya telah mengabdi bertahun-tahun di perusahaan ini," ujarnya dengan suara yang bergetar, mencoba membela diri. Inara mengangkat pandangannya, menatap Pak Baskoro dengan mata yang jernih namun tajam. "Mengabdi, Pak Baskoro? Atau memanfaatkan nama besar perusahaan ini untuk membangun dinasti kecil Anda sendiri? Termasuk rencana menjodohkan putri Anda dengan karyawan demi mengunci posisi di jajaran eksekutif?" Pertanyaan Inara yang menembus langsung ke inti masalah membuat Pak Baskoro bungkam seketika. Tubuhnya gemetar, dan ia perlahan terduduk kembali di kursinya dengan wajah yang mendadak layu. Inara kemudian mengalihkan pandangannya kepada Bima, yang sejak tadi hanya bisa menunduk dengan tangan yang terkepal erat di atas meja. "Dan untuk Anda, Saudara Bima, Anda begitu mengkhawatirkan koneksi keluarga dan status sosial untuk naik jabatan, hingga Anda lupa bahwa kompetensi dan integritas adalah hal yang paling utama di perusahaan ini." Inara menutup berkas di depannya dengan ketukan yang tegas. "Maka dari itu, berdasarkan hak prerogatif saya sebagai pemilik saham pengendali PT Putra Mahardika, hari ini juga, saya menyatakan memecat Pak Baskoro dari jabatannya sebagai Direktur Operasional dan Saudara Bima dari posisinya sebagai Manajer Strategis. Pemecatan ini dilakukan secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang." Bagaikan dihantam gada besar, Bima langsung tersentak. Rasa syok dan penyesalan yang teramat dalam menghantam dadanya. Ia segera bangkit dari duduknya, mengabaikan tatapan mata seluruh dewan direksi yang hadir. Tanpa memedulikan harga dirinya lagi, Bima melangkah mendekati ujung meja tempat Inara duduk. "Inara, tolong. Inara, dengarkan aku dulu," ucap Bima dengan suara yang serak dan memelas, matanya berkaca-kaca. "Aku mengaku salah. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Semua yang kulakukan, aku hanya hilaf dan terlalu tertekan dengan persaingan di kantor ini. Tolong jangan pecat aku. Inara, pikirkan masa depan kita. Pikirkan anak kita yang baru lahir. Bagaimana aku bisa menafkahinya jika aku kehilangan pekerjaan ini?" Di belakang Bima, Pak Baskoro pun ikut menurunkan ego besarnya. Pria parubaya itu menangkupkan kedua tangannya ke arah Inara. "Ibu Inara, saya mohon kebijaksanaan Anda. Saya akan memperbaiki semua kesalahan dalam laporan audit tersebut. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ibu, jangan hancurkan reputasi yang sudah saya bangun puluhan tahun dengan pemecatan tidak hormat ini." Suasana ruang rapat dipenuhi oleh suara bujukan dan permohonan maaf yang memilukan dari dua pria yang tadinya begitu berkuasa. Mereka mencoba menyentuh sisi kemanusiaan Inara, berharap wanita yang selama ini mereka kenal lembut dan penyabar akan luluh oleh kata-kata manis mereka. Namun, mereka lupa bahwa Inara yang berdiri di depan mereka hari ini bukan lagi seorang istri yang bisa dimanipulasi dengan alasan masa depan karir. Ia adalah pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas ribuan karyawan di PT Putra Mahardika. Inara menatap Bima dengan pandangan yang kosong, tanpa ada amarah, namun juga tanpa ada rasa iba sedikit pun. "Masa depan anak saya adalah tanggung jawab saya sepenuhnya, Saudara Bima. Dan seingat saya, Anda sendiri yang menulis dalam surat talak bahwa Anda melepaskan seluruh hak asuh dan keterlibatan pengasuhan agar bisa fokus pada karir Anda. Sekarang, Anda mendapatkan waktu penuh untuk fokus, meskipun tidak lagi di perusahaan ini." Inara kemudian berdiri dari kursi kebesarannya, menandakan bahwa pembicaraan telah selesai. Ia menatap kedua pria itu untuk terakhir kalinya. "Keputusan saya sudah bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Surat pemecatan resmi akan dikirimkan oleh divisi hukum hari ini juga. Silakan rapikan barang-barang Anda dan tinggalkan gedung ini," ucap Inara dengan nada yang final, berwibawa, dan dingin.
Inara berbalik dan melangkah keluar dari ruang rapat dengan anggun, diikuti oleh Pak Wicaksono, meninggalkan Bima dan Pak Baskoro yang tertunduk lesu di dalam ruangan, meratapi kehancuran ambisi yang mereka kejar dengan cara yang salah. Lorong megah di lantai tertinggi gedung PT Putra Mahardika terasa begitu panjang bagi Bima. Langkah kakinya yang biasanya mantap dan penuh percaya diri, kini terasa amat berat bagaikan diseret di atas lumpur. Di sebelahnya, Pak Baskoro berjalan dengan tatapan kosong. Wajahnya yang biasa kemerahan penuh wibawa kini tampak kusam dan menua dalam sekejap. Keheningan di antara mereka berdua jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun yang bisa mereka terima. Mereka baru saja dihempaskan dari puncak tertinggi ambisi mereka langsung ke dasar jurang terdalam, oleh wanita yang selama ini mereka anggap tidak memiliki arti apa-apa. Bima berjalan menuju ruang kerjanya yang bernuansa modern dengan dinding kaca besar yang langsung menghadap ke lanskap kota. Ruangan yang selama ini menjadi simbol prestise dan kerja kerasnya, kini terasa asing dan dingin. Beberapa staf yang berpapasan dengannya di koridor tampak menunduk, mencoba menghindari kontak mata. Berita mengenai rapat pleno dadakan dan badai pemecatan di tingkat atas rupanya telah menyebar dengan kecepatan kilat ke seluruh penjuru kantor pusat. Bima mendudukan dirinya di kursi kerjanya yang empuk. Namun kali ini kursi itu terasa amat panas. Ia menangkupkan kedua tangan di wajahnya, meratapi kebodohannya yang teramat sangat. Bagaimana mungkin Inara adalah pemilik perusahaan ini? Bisik Bima pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar menahan tangis yang tersumbat di dada. Ia mengingat kembali setiap detail kehidupan rumah tangganya selama ini. Inara yang selalu mengenakan pakaian sederhana, Inara yang dengan sabar memasak untuknya setiap pagi, dan Inara yang selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa kerasnya tekanan kerja di PT Putra Mahardika. Ia mengingat betapa seringnya sang ibu, Ibu Ratna, menyindir latar belakang Inara yang yatim piatu di meja makan, sementara Inara hanya membalasnya dengan senyuman tulus tanpa pernah membela diri atau memamerkan siapa dirinya yang sebenarnya. Saat Bima sedang tenggelam dalam penyesalan yang membakar batinnya, pintu ruang kerjanya terbuka tanpa diketuk. Ibu Ratna melangkah masuk dengan wajah yang semeringah, membawa sebuah tas jinjing mewah baru. Beliau rupanya sengaja datang ke kantor untuk menjemput putranya, berniat merayakan kesepakatan besar yang mereka kira telah berjalan mulus dengan Pak Baskoro. "Bima, anakku," sapa Ibu Ratna dengan nada suara yang ceria. "Bagaimana rapat plenonya? Ibu sengaja datang cepat agar kita bisa langsung makan siang bersama Pak Baskoro dan putrinya. Ibu sudah memilih restoran terbaik di dekat sini." Bima tidak bergeming. Ia perlahan mengangkat wajahnya dari tumpukan telapak tangannya, menatap ibunya dengan mata yang merah dan redup. Melihat ekspresi putranya, senyuman di wajah Ibu Ratna perlahan memudar. Beliau mengerutkan kening, meletakkan tasnya di atas meja kerja Bima dengan perasaan tidak enak. "Bima, ada apa dengan wajahmu? Kenapa kamu terlihat seperti orang yang kehilangan arah? Apakah promosimu ditunda?" Bima menarik napas dalam-dalam. Sebuah tawa getir yang syarat akan keputusasaan lolos dari bibirnya. "Promosi? Tidak ada promosi, Ibu. Tidak ada jabatan kepala bagian. Dan tidak ada masa depan di PT Putra Mahardika untukku lagi. Apa maksudmu?" Ibu Ratna mulai panik. Suaranya meninggi. "Jangan bercanda, Bima. Pak Baskoro sudah menjanjikan hal itu. Dia direktur di sini. Pak Baskoro sudah dipecat. Ibu, dan aku juga dipecat secara tidak hormat hari ini," seru Bima akhirnya, tidak mampu lagi membendung luapan emosi yang menyesak di dadanya. Ibu Ratna mundur satu langkah. Wajahnya mendadak pucat. Dipecat? Bagaimana mungkin? Siapa yang berani memecat direktur operasional dan manajer berprestasi sepertimu? Siapa pemilik saham utama yang kejam itu?" Bima menatap ibunya dengan tatapan yang kosong namun menghujam. Pemilik saham utama itu, pewaris tunggal seluruh aset PT Putra Mahardika yang selama ini kita agung-agungkan, adalah Inara, Ibu. Wanita yatim piatu yang tempo hari kita desak untuk menandatangani surat talak di rumah sakit. Mendengar nama itu, Ibu Ratna seolah kehilangan pijakan. Tubuhnya bergoyang sedikit sebelum akhirnya ia berpegangan pada sandaran kursi di dekatnya. Matanya membelalak penuh rasa tidak percaya dan syok yang teramat sangat.
Kata-kata Bima bagaikan petir yang menyambar seluruh kesombongan yang selama ini beliau bangun di atas penderitaan Inara. Di dalam ruangan yang mendadak terasa mencekam itu, ibu dan anak tersebut hanya bisa saling berpandangan dalam keheningan yang menyiksa, menyadari bahwa selembar kertas talak yang mereka bawa dengan penuh kemenangan dari rumah sakit 2 hari lalu, kini telah berubah menjadi surat vonis kehancuran bagi hidup mereka sendiri. Waktu berjalan seperti aliran air yang tenang, perlahan membasuh luka dan menyisakan kedamaian yang hakiki. 3 bulan setelah badai di ruang rapat PT Putra Mahardika, keputusan pengadilan agama akhirnya keluar. Proses perceraian antara Inara dan Bima berjalan dengan sangat lancar tanpa hambatan berarti. Dengan bukti-bukti yang sah serta dukungan penuh dari tim hukum yang dipimpin oleh Pak Wicaksono, hak asuh anak jatuh secara mutlak ke tangan Inara. Tidak ada perebutan harta gonogini yang rumit, karena sejak awal Bima tidak memiliki hak sepeser pun atas aset yang dimiliki oleh keluarga Inara. Sore itu, langit di atas kediaman pribadi Inara berwarna jingga keemasan, memantulkan kehangatan yang menyejukkan hati. Rumah bernuansa asri dengan taman yang luas itu kini dipenuhi oleh suara tawa kecil dan celoteh bayi yang mulai aktif. Inara duduk di sebuah kursi ayunan di beranda belakang, memangku buah hatinya yang tumbuh dengan sehat, bersih, dan menggemaskan. Inara menatap wajah mungil anaknya dengan mata yang berkaca-kaca karena rasa syukur yang tak terhingga. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasakan kebebasan yang seutuhnya. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan siapa dirinya, tidak perlu lagi menundukkan kepala demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak menghargainya, dan tidak perlu lagi mendengarkan sindiran-sindiran tajam yang menyakitkan hatinya. Di perusahaan, sebagai pemilik saham utama, ia telah berhasil merestrukturisasi manajemen PT Putra Mahardika menjadi jauh lebih sehat dan profesional. Namun di rumah, ia tetaplah seorang ibu yang penuh kasih, yang dunianya kini berputar di sekeliling sang anak. Kita akan tumbuh bersama dengan bahagia di sini ya, Nak. Bisik Inara lembut sambil mencium dahi bayinya. Angin sore berembus pelan, seolah ikut mengamini janji tulus seorang ibu yang telah berhasil melewati badai kehidupan dengan keteguhan hati yang luar biasa. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, di sebuah gang sempit yang jauh dari hiruk-pikuk kawasan elit, realitas yang sangat kontras sedang terjadi. Kehidupan telah berputar 180 derajat bagi Bima dan Ibu Ratna. Setelah pemecatan tidak hormat dari PT Putra Mahardika, nama baik Bima di dunia profesional hancur total. Rekam jejak audit investigasi yang buruk membuat tidak ada satupun perusahaan besar yang bersedia menerimanya bekerja. Semua fasilitas mewah, mulai dari mobil dinas hingga apartemen yang dulu mereka banggakan, telah ditarik kembali oleh pihak perusahaan. Untuk menyambung hidup dan membayar utang-utang yang menumpuk akibat gaya hidup tinggi di masa lalu, Bima terpaksa menjual sisa aset pribadinya yang tidak seberapa. Kini, ia dan ibunya harus rela menempati sebuah rumah kontrakan kecil berdinding kusam di pemukiman padat penduduk. Sore itu, Bima duduk di teras kontrakan yang sempit, menatap nanar ke arah jalanan gang yang sepi. Pakaiannya tak lagi berupa setelan jas premium, melainkan hanya kaos oblong sederhana. Di dalam rumah, terdengar suara batuk kecil dari Ibu Ratna. Wanita tua yang dulunya selalu tampil elegan dan penuh keangkuhan itu kini sering jatuh sakit. Tubuhnya digerogoti oleh rasa stres, syok, dan penyesalan yang mendalam atas kesombongan masa lalunya. Ibu Ratna berjalan perlahan keluar teras, duduk di samping putranya dengan tatapan mata yang layu. "Bima, apakah hari ini ada panggilan kerja untukmu?" tanya beliau dengan suara yang lemah, tanpa ada lagi nada memerintah atau merendahkan seperti dulu. Bima hanya menggelengkan kepala perlahan tanpa menoleh. "Tidak ada, Ibu. Semua perusahaan menolak lamaranku." Keheningan yang pekat kembali menyergap mereka berdua. Sebuah keheningan yang kini selalu ditemani oleh bayang-bayang masa lalu. Setiap hari, yang tersisa di hati Bima hanyalah puing-puing penyesalan yang terlambat. Ia tersadar bahwa demi mengejar fatamorgana jabatan dan pengaruh dari Pak Baskoro, ia telah membuang permata paling berharga dalam hidupnya. Seorang istri yang tulus, seorang anak yang suci, dan sebuah keluarga yang sebenarnya bisa membawanya ke puncak kebahagiaan tanpa perlu mengorbankan harga diri. Dari tempatnya yang kecil dan tersembunyi, Bima kini hanya bisa mendoakan kelayakan dan kebahagiaan bagi Inara dan anak mereka dari jauh,
menyadari bahwa takdir telah menuliskan garis yang adil. Wanita yang pernah mereka remehkan kini telah terbang tinggi memimpin takdirnya sendiri, sementara mereka tertinggal di bawah. Belajar arti dari sebuah ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran hidup yang baru. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.